Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang lebih tegas bagi menangani masalah jerebu rentas padan yang berulang setiap tahun. Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu, tapi suka bolak-balik gitu. Menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Indonesia, jiran, dia bagi tahu, bukan dia kata semenanjung je. Sabah, Sarawak, orang dah jerebu dah tu. Macam mana kau kata tak menjejaskan ni? Yang orang bising sekarang ni, kenapa kau nak bakar hutan? Bila kau bakar hutan, jerebu. Bila jerebu, kesihatan tak elok. Budak-budak dah sekolah tak boleh, berapa ratus sekolah dah tutup dekat Malaysia ni. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Malu geng, malu. Jujur geng ya, saya sebagai warga negara Indonesia ini juga malu, sangat-sangat malu. Entah macam mana pejabat kita ini boleh dijadikan orang yang penting di negara kita. Pasal isu kebakaran hutan yang asap kabutnya itu mengganggu udara sehat di negara jiran Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bukannya minta maaf, bukannya minta solusi, tapi malahan menyalahkan Malaysia. Satu Malaysia murka dengan pernyataan pejabat Indonesia. Pak bayangkan geng, siapa yang tak murka? Malaysia itu udah memberikan bantuan, tinggal menunggu Indonesia memberikan lampu hijau. Tapi apa yang terjadi? Jom kita simak dulu bersama-sama. Saudara, isu kebakaran hutan di Kalimantan, Tok Mat ajukan ke ASEAN. Lalu ini wakil kerajaan Indonesia respon. Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini. Mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Untuk makluman bapa, Malaysia tak pernah tunggu untuk diminta sebelum tawarkan bantuan. Buktinya, beberapa hari sebelum kenyataan bapa, Malaysia dah tawarkan bantuan. Malah, sehari sebelum bapa buat kenyataan macam tu, tawaran tersebut disampaikan lagi. Bantuan telah ditawarkan, jadi tinggal lampu hijau je untuk pihak kerajaan bapa buka ruang udara. Malaysia boleh hantar bomba, tolong padamkan kebakaran. Kerana begitulah langgam Malaysia berhadapan dengan bencana. Rungkaikan dulu yang kusut musibahnya, ulurkan bantuan, barulah telusuri puncanya, perhalusi kesalahan. Dan perlu difahami bapa, yang diajukan kepada ASEAN bukanlah tindakan untuk menyeret kerajaan Indonesia ke Mahkamah Antarabangsa. Sebaliknya, yang diajukan berbentuk seruan kepada penyelesaian secara bersama. Malaysia seru rakan-rakan ASEAN tarik kerusi duduk semeja, tumpu perhatian terhadap isu yang sedang berlaku dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu, tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman terus-terusan, kerja keras mereka. Kita ini berdoa sambil bekerja keras. Oke? Menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Bang, satu terakhir yang soal masih karhutla sendiri. Ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga
dalam munculnya kebakaran hutan ini gitu. Nah, ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Di Indonesia. Halo, brother, yang kau marah ni bukan pasal ada kebun Singapura ke, ada kebun Malaysia kat situ ke tak? Yang kau bising sekarang ni kenapa kau nak bakar hutan? Bila kau bakar hutan, jerebu. Bila jerebu, kesihatan tak elok. Budak-budak dah sekolah tak boleh. Berapa ratus sekolah dah tutup dekat Malaysia ni. Pasal apa? Jerebu tak baik untuk kesihatan. Oh, bukan cakap pasal ekonomi. Lagi satu yang kau bagi tahu kau ni, siapa yang duk bakar hutan kat sana? Ada kau Singapura ataupun Malaysia? Tak kan? Korang yang bakar kan? Lain orang tanya, lain yang kau jawab. Betul-betul lah baci. Indonesia dakwa asap kebakaran belum menjejaskan negara jiran. Indonesia! Jiran! Dia bagi tahu, bukan dia kata Semenanjung je. Sabah Sarawak pun dah jerebu dah tu. Macam mana kau kata tak menjejaskan ni? Keselamatan orang kat sini, kau tahu kesihatan orang kat sini IPU dah tinggi dah. Sebabkan kebakaran. Macam mana kau boleh cakap macam tak ada apa yang berlaku, macam tak ada apa yang terjejas lah ni? Mana ni kau punya ni, kau berfikir ni betul-betul lah baci. Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Kepada warga Malaides, jangan so ganteng, so keren. Ini macam mana sih orang ini? Malaides, ya, itu jangan kamu suka bilang-bilang Indonesia ini Konoha, ya, Malaides. Ini Malaides ini bagus, ini di embargo aja ini Malaides. Ya, Malaides. Udah sakit lah ini, geng. Itu nanti Malaides itu kalau untung masih ada Sarawak ya Malaides. Kalau nggak ada tanah Sarawak, tanah apa ya? Sarawak apa Kucing tuh? Yang di Kalimantan. Malaides ini nggak ada apa-apanya ini Malaides ya. Gila ini orang. Cuman mata uangnya aja lebih besar dari Indonesia. Sakit Di sana tuh nggak ada apa-apanya itu Malaides ya. Malaides, jangan sombong kau Malaides. Kurang ajar kamu Malaides ya. Kamu Malaides itu kalau kamu di embargo tenaga kerja dari Indonesia itu lumpuh kamu Malaides. Nggak ada apa-apa di Malaides itu. Hanya Petronas doang itu. Ya Malaides. Kurang ajar nih Malaides ini. Cari masalah ini Malaides. Tiap-tiap tahun Malaysia kena hadap masalah ni, masalah jerebu, dan yang paling teruknya jerebu ni bukan datang daripada negara kita, datang daripada negara jiran kita yang rajin membakar hutan dan sebagainya. So kalau korang pergi dekat KL sekarang, memang nak tengok KLCC tu agak payah lah. Okey, nak tengok KL Tower, nak tengok menara-menara tinggi ni agak kabur di situ. Serius aku cakap, memang sangat-sangat berbeza pemandangan minggu lepas ataupun even 3 hari lepas. Okey, kalau tengok gambar dekat atas tu clear je. Sekarang ni bila tengok tempat yang sama, view dah jadi kabur macam ni. Kau tengok gambar KLCC punyalah cantik belah kiri tu, belah kanan sekali lagi ditangkap gambar dekat tempat yang sama, terus jadi kabur, terus jadi tak nampak. Kuncinya datang daripada mana? Korang boleh tengok peta ni sendiri. Bukannya aku buat cerita, tapi korang boleh tengok mana yang warna kuning, mana yang warna merah. Warna merah tu memang ada kebakaran dengan indeks yang melampau. Korang tengok sebelah negara kita ada Indonesia. Okey, belah kiri dan juga belah kanan datang tau. Bukan belah kiri sahaja. Okey, belah sana, okey, dekat dengan Semenanjung memang ada kebakaran yang sampaikan angin tu membawa dia pergi ke KL. Lepas tu belah Sabah Sarawak ni pun ada juga kebakaran
yang berlaku daripada belah Indonesia juga. Okey. Nampak ni, memang betul-betul sengsara kita setiap tahun. Okey. Kalau ikut macam negara-negara international sana, sebenarnya boleh tahu saman atas faktor environment ni. Tapi Malaysia tak buat-buat pula. So, bila IPU tak sihat ni antara benda-benda yang korang kena buat. Okey. Pakai face mask, pakai pelitup muka, kurangkan exposure dekat luar, kurangkan exercise dekat luar, banyakkan minum air. Okey. Untuk korang yang dah tak ada face mask, make sure korang beli face mask N95 yang berkualiti, yang boleh jaga korang lah. Okey. Aku dah letak link kat bawah ni untuk korang beli. Sebanyak 107 sekolah di Sarawak, Malaysia sempat ditutup beberapa hari karena kabut asap yang diduga berasal dari Indonesia. Dan Wakil Menteri Sumber Daya Alam Sarawak, Datuk Lentalif Saleh, katakan bahwa sumber asap diduga dari Kalimantan Barat yang terbawa angin dari arah timur dan tenggara menuju wilayah mereka. Sementara di saat yang bersamaan, Menko Polkam Jamari Chaniago menyebutkan sekitar 107.000 hektar lahan di Indonesia terbakar sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Dan jadi Badan Penanggulangan Bencana Malaysia bahkan sudah merilis pernyataan resmi pada 14 Agustus bahwa jerebu alias kabut asap ini telah merebak sampai ke Malaysia dan Singapura. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga soal penanganannya. Kualitas udara di sejumlah wilayah di Sarawak ini sempat masuk kategori yang sangat tidak sehat. Asap kiriman yang bikin urusan dalam negeri berubah jadi urusan antar negara. Aduh, ini kacau banget guys. Jadi ada DPR yang membela diri soal protes yang dilayangkan oleh Malaysia dan Singapura karena asap kebakaran dari Kalimantan itu bertiup ke arah mereka gitu ya. Nah, terus DPR ini bilang bahwa oh ya kalian jangan cuman protes, ikut dong pencegahan ya. Kalian kan juga buka sawit di Indonesia. Ya jadi ini statement yang menurut gua sangat-sangat fatal ya guys. Kenapa ya? Pertama, ini kan wilayahnya Indonesia ya. Tentu saja apapun yang terjadi di Indonesia itu menjadi tanggung jawab Indonesia sendiri untuk menjaga hutannya gitu ya. Terkait itu punya siapa, mau punya Singapura lah, mau punya Malaysia, mau punya negara manapun, tetap saja yang memiliki regulasi itu kan Indonesia ya sebenarnya, karena ini kan wilayah Indonesia. Ya katakanlah itu benar ada lahan dari pengusaha-pengusaha di Singapura atau Malaysia, ya otomatis ini kan karena mereka itu masuk ke wilayah Indonesia, ya mereka harus mentaati hukum yang ada di Indonesia atau peraturan-peraturan. Ya kalau melanggar otomatis ada sanksi yang berat gitu misalnya. Ya tapi kan faktanya Indonesia tidak bisa ya menangkap pelaku-pelaku intelektual yang ada di belakangnya. Yang ditangkap itu malah cuman yang pembakar-pembakar yang bayaran gitu ya. Ya jadi seolah-olah statement dari DPR ini mengatakan Indonesia itu tidak mampu gitu ya untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Nah terus yang kedua ini menjadi polemik lagi ya. Ini jadi pertanyaan lagi lah, berarti kebakaran-kebakaran hutan ini ada hubungannya gitu dengan sawit. Ya seolah-olah pembakaran hutan ini disengaja untuk membuka lahan sawit yang baru. Ya jadi seolah-olah ini sebenarnya DPR itu semuanya sudah tahu gitu ya siapa aktor balik dari kebakaran hutan di Kalimantan. Ya miris ya guys, pernyataan seperti ini dilayangkan oleh DPR ya. Gua pribadi itu orang Kalimantan ya. Gua lahir di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan gua merasakan hampir setiap tahun itu sebenarnya ada kebakaran, ada asap-asap begini. Cuman kadang intensitasnya itu kecil, kadang-kadang juga asapnya tebal. Jadi ini bukan cerita baru ya sebenarnya, cuman belakangan ini lebih viral lagi ya karena mungkin ini berturut-turut gitu ya. Ada bencana seperti di NTT kemarin misalnya gempa bumi, dan ini tiba-tiba ada kebakaran hutan yang lebih masif ya karena mungkin kita sekarang sedang menghadapi El Nino ya, kemarau panjang, jadi asapnya itu lebih tebal karena pembakarannya juga lebih meluas. Ya itu aja sih guys. Ya sebenarnya gue cuman menyayangkan aja sih respon negara kok seperti ini ya. Kalian tahu guys, selama seminggu ini Kalimantan itu kebakaran hutan guys. Tapi sampai sekarang, sampai detik sekarang ini gak ada tuh beritanya. Di media-media, di TV, di media sosial pun juga sedikit sekali orang yang memberitakan. Dianggap senyap, tidak ada apa-apa. Keterlaluan ya sekarang ini ya. Heran saya loh. Dulu setiap ada berita-berita heboh kayak begini yang merugikan banyak orang, pasti diberitakan. Karena apa? Yang namanya kebakaran itu pasti ya. Saya bilang pasti kena yang namanya sesak napas lah, ke paru-paru lah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lainnya. Karena asap, karena debu dan sebagainya. Tahu nggak? Tadi teman saya yang ada di Malaysia telepon saya. Gila katanya di sini lagi banyak debu dan asap katanya.
Malu tau nggak? Itu karena apa? Karena efek atau dampak dari kebakaran hutan itu, guys. Parah nggak tuh? Parah nggak? Saya nggak ngada-ngada, guys. Tidak ngada-ngada, swear. Tadi teman saya bilang begitu. Parah pemerintah. Tolonglah, sekarang ini harus jadi lebih cermat, lebih cerdas. Jangan menutup-nutupi semua kebusukan yang ujung-ujungnya merugikan rakyat kita. Please, sedikit care untuk masalah ini. Kalian hidup itu hidup dari uang rakyat. Paham gak sih? Heran deh. Makin hari kok makin berantakan. Iya gak sih guys? Gimana menurut kalian? Share dan repost video ini. Karena apa? Saya nggak berani untuk pasang yang namanya foto-foto kebakaran itu. Karena pasti di-ban. Dan suara saya disenyapkan. Suara saya di-mute. Awas aja kalau sampai digituin. Parah. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Kebakaran di Kalimantan kembali menghasilkan asap sampai terbawa ke Malaysia. Di Sarawak, ada ratusan sekolah yang ditutup karena kualitas udaranya cukup parah dan terpaksa dilakukan pembelajaran dari rumah. Dan El Nino itu memperparah kondisinya. Karena apa? Cuaca yang panas itu menyebabkan suasana di sekitar itu jadi lebih kering, lebih mudah terbakar. Tapi masalahnya tidak terhenti di El Nino. Kebakaran ini diketahui dari aktivitas pembakaran dan pembukaan lahan. Jadi aku berpikir, Indonesia punya aset yang besar, tanah yang sangat luas, tapi tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi biaya, menjadi bahan pengeluaran bagi negara. Biaya untuk pemadaman, biaya pengelolaan. Sebenarnya itu adalah aset negara, aset Indonesia yang sangat besar. Dengan punya tanah yang luas, jika dikelola dengan baik, itu akan menjadi pemasukan yang sangat besar. Sama seperti kita punya rumah, punya kebun yang luas kan. Jika rumah itu tidak dirawat, kebun kita tidak dirawat, maka rumah yang kita punya itu akan semakin rusak, semakin butuh biaya untuk perbaikan. Begitu juga dengan kebun kita. Bukannya aset kita menghasilkan pemasukan, itu malah menambah biaya untuk pengeluaran. Jadi menurutku tantangannya Indonesia bukan bagaimana mengambil manfaat dari aset yang kita punya, tapi bagaimana kita mengelola aset tersebut supaya membawa manfaat, bukan membawa masalah. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba komentar ya. Aku Handi dari Proyek Portofolio. Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang lebih tegas bagi menangani masalah jerebu rentas padan yang berulang setiap tahun. Pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, pendekatan sedia ada di peringkat ASEAN lebih banyak bergantung kepada kerjasama antara negara dan perkara sedemikian menjadi punca tiada pihak yang mengambil pengajaran. Sebab kalau kita tengok di peringkat ASEAN pun ya, kita tidak ada satu sistem yang kita kata satu binding ataupun satu penguatkuasaan ataupun satu tindakan undang-undang yang tegas lah. Kita lebih kepada aspek koordinasi kerjasama ya, yang menjaga hubungan ASEAN termasuk dengan Malaysia. Sebab itu kita kata kalau nak cegah jerebu ni kita masih bergantunglah kepada Indonesia untuk menghapuskan punca jerebu rentas sepadan dan kerjasama serantau yang lain lah. Maka saya rasa kita perlu mengetatkan tindakan dari segi undang-undang dan mengurangkan aspek dari segi kita kata soft law tadi. Tambah beliau, tindakan perundangan antarabangsa juga boleh dipertimbang sekiranya jerebu menyebabkan kerugian besar kepada negara terjejas. Haliza memaklumkan perubahan iklim turut dijangka memburukkan keadaan jerebu apabila ia boleh menyebabkan hujan berkurangan, suhu meningkat dan tanah menjadi lebih kering. Namun sebenarnya kalau kita lihat ya, berbanding dengan El Nino, aktiviti manusia sendiri yang menyebabkan berlakunya jerebu ditambah lagi dengan faktor-faktor seperti pergerakan angin, suhu dan sebagainya.
kerana aktiviti manusia seperti yang kita ketahui membersihkan tanah untuk membuat pertanian, melakukan pembakaran hutan ataupun membersihkan hasil-hasil pertanian seperti padi ataupun kelapa sawit untuk penanaman baru, yang sebenarnya yang menyumbang adalah aktiviti manusia tu penyumbang utama lah berbanding dengan El Nino. Betul, jangan salahkan Tuhan. Ini bukan bencana alam yang langsung diturunkan oleh Allah untuk orang Indonesia sebagai cobaan, tapi ini terjadi karena kelalaian orang kita sendiri, karena serakah dengan lahan, membakar hutan ternyata terlalu luas sehingga membuat kerugian. Awalnya nak cari keuntungan, tapi endingnya mendapatkan kerugian. Bukan hanya di negara kita saja, tapi sampai ke negara jiran. Negara jiran komplain, tapi begitu rendah hatinya Malaysia, meskipun mendapatkan dampak serbu dari pembakaran hutan di Kalimantan Indonesia ini, Malaysia tetap memberikan bantuan karena itu adalah solusi untuk menghilangkan ataupun mengurangi polusi di negara Malaysia. Malaysia akan mengirimkan bomba, Malaysia akan meminta bantuan ke Asia untuk Indonesia yang tengah mengalami bencana kebakaran yang dibuat sendiri. Tapi para pejabat-pejabat Indonesia macam dah ketakutan, dah ketar-ketir, takut ini terseret, takut terbongkar mungkin ya pembakaran hutan ini. Wah, ini memang pelik ini, dan ini terjadi setiap tahun, rutin setiap tahun. Malaysia yang tak tahu apa-apa kenapa disalahkan? Kenapa kita tak introspeksi diri dulu? Kenapa ini terjadi setiap tahun? Harusnya ini pasti ada perilaku ataupun orang, oknum yang melakukan pembakaran hutan ini. Lalu tangkap orang yang melakukan pembakaran hutan ataupun pertegas undang-undang di negara kita sendiri. Jangan menyalahkan negara lain dulu, gitu menurut saya pribadi. Kalau menurut orang itu macam mana? Oh iya, satu lagi geng, pasal berita di media televisi internasional Malaysia. Informasi ini ditayangkan di seluruh media televisi internasional Malaysia, tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia sangat jarang. Wah, ini sebuah pertanyaan yang besar, pertanda besar. Apakah ada benda-benda yang ditutup-tutupi di negara ini, atau kita dah ketakutan sendiri? Orang dah tahu, saya rasa jawabannya. Sila tulis di kolom komentar. Saya tak berani ulas benda macam ini terlalu detail. Takutnya nanti ada yang kolak, ada yang koyak, asal salah paham. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, ada yang kurang sopan, ataupun bahkan ada yang kurang detail dalam semua video yang saya tayangkan ini, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.